Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Bang Davi ya. Ini sebelumnya mohon maaf ya, saya sudah udah lama ini, sekitar 3 mingguan lebih ya, hampir sebulan nggak pernah upload lagi. Karena di tempat saya sedang ada gangguan jaringan internet ya. Dan kebetulan hari ini saya dapat jaringan wifi publik yang lumayan kenceng ya. Itu pun harus di waktu-waktu tertentu dengan pengguna yang tidak terlalu banyak. Nah, ini kalian bisa lihat jaringannya hilang lagi. Baik, sebelumnya saya tadi lihat aset-aset kripto. Selamat ya, kalian sudah banyak yang dapat keuntungan lebih dari 100% itu dari koin-koin yang saya referensikan di video-video saya ya. Tidak ada yang meleset, semuanya sesuai, percakapannya sangat kuat. Baik, hari ini saya akan memberikan update tentang BTC ya, pergerakan terbarunya. Dan setelah saya buka ini, saya lihat dia sedang menuju ke area yang saya sebutkan di video saya sebelumnya ya. Dia sedang menuju ke area 680 juta. Dan setelah saya lihat lagi, sesuai ya yang saya sebutkan di video saya sebelumnya, kalian bisa perhatikan di area ini. Nah, setelah di sini itu dia naik ke sini, kemudian dia turun ya sekarang menuju target yang saya sebutkan sebelumnya di 680 jutaan. Kemudian kita lihat lagi yang terbaru. Saya melihat per weeknya. Ya, untuk per weeknya sendiri masih tetap ya, dia akan menuju 670 sampai 680 jutaan. Nah, di sini ya, ini area yang dia tuju yang saya sebutkan sebelumnya. Ini di sini. Kalian bisa perhatikan di area ini. Ini ya. 680 yang sedang dia tuju. Kemudian dia ini masih ada percakapan untuk ke area ini ya. Kalian harus waspada karena dia ada percakapan untuk ke area 630-an sampai 640 jutaan sebelum dia nanti naik ke atas ya. Sebelum dia naik ke atas ke area perlahan-perlahan ke 1M ya. Jadi kan waspadai di area ini pergerakan BTC-nya. Ini saya menggunakan TF 3 hari. Prosesnya bisa sampai 1-2 bulan sampai ke titik terendahnya ini. Jadi harus ini ya, sabar ya, menunggu. Bisa juga dia langsung tidak sampai 3 bulan. Jadi di area ini, nah dia langsung turun ke sini ke 700-an, kemudian 680, kemudian mungkin naik sedikit di area 700. Di area 700 ini ya. Ada telepon ya sebentar. Jadi ada telepon, saya matikan sebentar. Nah, jadi udah sampai area 680-an. Dia bisa naik ke area 750 jutaan dulu ya. Baru nanti mungkin dia perlahan turun ke 630 sampai 640 jutaan ya. Baru setelah itu dia beranjak ke area 1M. Baik, ini untuk BTC tetap perhatikan prosesnya.
Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam sekejap. Dalam bermain kripto kalian harus sabar ya untuk menemukan momen yang terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Bisa 100, 200, bahkan sampai 300% ya. Jadi harus betul-betul sabar menunggu momen. Kemudian kalau untuk yang sekarang sendiri, dia ini masih ada potensi untuk naik ke area ini ya, ke area 780-an sampai 790-an sebelum turun ke area 700-an ya, sampai 680-an. Baik, kemudian kita lanjut ke VSS. Ya, VSS ini saya rekomendasikan karena saya baca percakapannya, ini membuat saya ini ya, saya masukkan ke daftar list yang saya referensikan. Jadi VSS ini dia akan menuju ke sini ya. Kalian perhatikan, dia akan menuju ke 400. Nah, di sini. Dan ini VSS ini kalau kalian sabar nunggu ya, misal dapat di harga 400-an, kalian bisa dapatkan keuntungan 200%. Itu sangat mudah ya untuk ke 1200 dalam waktu 2-3 bulan. Karena VSS sendiri dia mempunyai target di area ini ya. Kalian perhatikan 1300-an. Kalian tinggal sabar menunggu. Dia akan menuju area ini 1300 sampai 1400-an. Jadi kalau kalian nanti bisa dapat di harga 400-an, kalian lebih baik hold ya. Mungkin saat sudah naik di 800 kalian bisa jual, ambil modal, sisakan yang 50% itu keuntungan kalian tetap hold. Nanti saat naik lagi ke 200% kalian bisa jual lagi 50% dan sisakan keuntungan itu biar saja ya. Kalian bisa mainkan di situ. Ini untuk VSS. Kemudian kita lanjut ke BCD ya. Kemarin banyak yang minta tolong untuk lihatkan percakapan BCD. Karena BCD ini dari keluarga BTC yang paling terakhir naik ya, dan yang masih paling murah. Nah, setelah saya kemarin lihat percakapannya, sempat sekilas saya lihat ya, meskipun sinyalnya putus-putus yang kemarin. Kalau sekarang ini sudah lumayan lancar di wifi ini. Nah, jadi kalian lihat, perhatikan ini, tanda ini. Ini pembeli sudah mulai berusaha untuk mengendalikan ya. Berusaha untuk mengendalikan, tapi kalian lihat di sini. Nah, di sini pembeli sudah berusaha untuk mengendalikan sepenuhnya ya. Di 70. Jadi untuk BCD sendiri ini, kemarin waktu ada yang tanya itu masih di 80 ya. Kemudian saya sampaikan dia bisa ke 60 sampai 70-an baru balik arah. Ini dia 65 sudah ditutup ya. Jadi untuk BCD sendiri, ini target selanjutnya. Kalau kita lihat percakapannya ini ya, percakapan kenaikan yang ini, kalian perhatikan. Nah, ini dia potensinya nanti bisa begini. Jadi sasaran yang dituju berikutnya adalah 200.000. Sasaran yang dituju berikutnya adalah 200.000 ya dari BCD ini. Di sini sasaran yang dituju. Yang pertama dia akan berusaha menembus ini dulu 160, 150 sampai 160. Kemudian dia akan lanjut ke 200.000-an ya. Bahkan bisa lebih. Untuk BCD area bui terbaik ini untuk BCD. Kalian bisa beli di ini di 60 sampai 70-an ini.
dan kalian bisa menunggu dan sabar 1-2 bulan untuk mendapatkan keuntungan 100-200% ya. Kemudian kita lanjut ke NXT ini. Ini di grup kemarin saya sempat sampaikan untuk membeli di harga 900-1000 ya. Nah, ini kemarin waktu saya sampaikan itu dia harganya di sini 900-an ini. Nah, setelah saya sampaikan untuk dapat keuntungan 20-40% ya. Dan ini keuntungan paling cepat setelah saya sampaikan, nggak sampai 2 hari dia sampai ke 1500 ya. Hampir 50% lebih. Untuk NXT yang kemarin beli di 900-1000 itu bisa sudah ambil keuntungan, atau ditahan pun masih bisa, karena NXT ini luar biasa ya. Untuk jangka panjang sendiri kalian tidak usah ragu, karena targetnya NXT ini dia bisa di atas 2000 ya. Jadi targetnya NXT sendiri kalau kalian mau ngehold untuk waktu di atas 6 bulan, dia bisa tembus di area ini ya. NXT itu 4000 ya. Bisa tembus di area 4000-an ini NXT ini. Jadi kalian untuk beli pun kalau untuk di hold nggak ada masalah ya. Targetkan di atas 6 bulan bisa 400% ini ke area 4000-an ini dia, atau 3000 minimal di sini dia. Minimal dia akan di sini 3400. Minimal dia di 3400. Berarti masih ada keuntungan sekitar 300%-an ya. Dari harga sekarang tinggal kalian sabar menunggu 4-5 bulan untuk NXT ini. Tapi NXT sudah wajib kalian harus punya ya. Terus kemudian Ignis ini kalau saya perhatikan nggak jauh berbeda dengan NXT ya. Cuma perbedaan NXT itu lebih duluan karena percakapannya dia lebih kuat. Kemudian setelah NXT mungkin akan beralih ke Ignis ini ya. Kalau Ignis ini masih ada potensi untuk turun lagi karena percakapannya dia belum terlalu kuat ya. Jadi Ignis itu kalau kalian mau jaring lebih baik di area ini 1600-an ini ya. Nah, 1600 kemudian di sini 1800. Nah, jadi untuk Ignis sendiri area terbaik beli adalah 1600 sampai 1800 ya. Di area ini 1600 sampai 1800 kalian bisa simpan, karena untuk jangka panjang sendiri kita lihat pakai candle 1 week ya. Untuk candle 1 week sendiri ini dia target berikutnya adalah di sini untuk NXT ini. Untuk Ignis ya di 7900-an. Pertama dia akan menuju di sini dulu. Nah, di sini ke 5000 dulu ya. Nah, ke ini dulu ke 5500-an ini. Nah, ke 5500-an, kemudian mungkin koreksi sedikit di 4000 sampai 5000, baru dia naik ke 7000-an ya. 7000 sampai 8000-an. Kemudian ini untuk XRP, banyak yang bertanya XRP seperti apa. Kemarin di grup saya sampaikan. Jadi XRP ini kalau kalian perhatikan, ini percakapan XRP-nya. Dia ini menuju di sini ya. 17.000. Kemudian 15.000. Nah, di sini ya. Sebelum dia mantul ke atas ya. Sebelum dia dari sini ke atas. Nah, sebelum begini ya. Untuk area terbaik beli sendiri itu kemarin saya sampaikan di grup untuk membeli di area 15 sampai
17.000. Nah, dia sudah sampai 18.000, kalian bisa jagain lagi di sini di 17 sampai 15.000 ini ya. XRP sendiri untuk jangka panjang, ini kalian saya tunjukkan percakapan XRP untuk jangka panjangnya. Dia ini berusaha untuk ke area ini ya, ke area 30.000. Ini ya, 35.000. Dia berusaha ke area 35.000 sampai ke sini 50 ribuan. Nah, jadi XRP ini nanti akan perang di area ini akan lama ya, di 35 sampai 50 ribuan. Dan jika dia berhasil lewat di 50.000 sampai 55.000, dia akan menuju di sini pertama di 70. Nah, di 70 sini 70.000, kemudian dia akan lanjut ke menginjak ke 98.000 sampai 100.000 ya, ke sini. Nah, kemudian dia akan koreksi dari sini, dia koreksi sekitar di area ini 60 ribuan, 60 sampai 70 ribuan. Kemudian dia akan lanjut lagi ke 150 ribuan ya. Nah, akan lanjut lagi ke sini 150 ribuan. Nah, untuk jangka panjangnya ya, kalian harus sabar, prosesnya bisa sampai 4 sampai 6 bulan untuk XRP sendiri. Kemudian Doge ya, Doge ini kan banyak yang tanya nih, apakah ini hanya sebatas pam-paman biasa atau memang kenaikan yang sehat atau bukan. Jadi kalau saya sendiri, kalian sudah tahu ya, percakapan itu saya nggak pengaruh dengan berita apapun, nggak terpengaruh dengan apapun ya. Saya hanya melihat murni dari candle pun saya sudah tahu tentang kenaikan dan penurunannya. Seperti Doge ini, kalau kita perhatikan percakapan Doge, kalian lihat di sini, perhatikan di sini. Nah, ini dia sedang membentuk percakapan penurunan. Jadi area penurunannya yang sudah disepakati terlebih dulu ini ya, 6.700. Kemudian ini 5.000 ya. Kemudian kita lihat lagi lebih rinci, kita hapus dulu. Jadi di sini ya, penurunannya dia akan ke 4.000, kemudian di sini 5.000, di sini, kemudian di sini di 5.800 atau 6 ribuan. Jadi kalian bisa beli bertahap ketika dia sudah menyentuh di area ini ya, 6.000, 5.000 dan 4.000. Dan potensinya dari area ini dia akan naik ya, akan naik ke atas. Nah, untuk targetnya sendiri Doge jangka panjang seperti apa, kita lihat untuk Doge sendiri jangka panjangnya dia di mana ininya targetnya. Kita lihat dulu ya. Jadi masih belum ini ya, belum muncul untuk targetnya sendiri, masih dalam proses percakapan ya. Untuk target selanjutnya belum muncul. Coba kita lihat pakai 3 hari ataukah sudah ada. Nah, untuk 3 hari sendiri sudah ada ya. Untuk 3 hari sendiri, mana tadi Doge? Nah, untuk 3 hari sendiri
Kalian lihat percakapannya setelah sampai sini. Dia tujuannya adalah saya hitung dulu. Berarti 2 kali lipat, sekitar di sini ya. 14 ribuan ya. Nah, di sini targetnya dia 14 ribuan ya, 14 sampai 15 ribuan untuk doge ini, untuk jangka panjang. Saya sarankan untuk main jangka panjang ya, minimal 1 bulan agar keuntungan lebih terasa dan kalian lebih tenang. Tetap manajemen keuangan. Kalau kalian mengikuti saya di video-video saya sebelumnya, saya sampaikan manajemennya adalah ketika kalian memiliki aset 100%, gunakan 40% untuk investasi minimal 3 bulan ke atas, 40% untuk trading, mencari keuntungan 5-20%, bisa harian, bisa mingguan. Kemudian 20% dana cadangan ya. Ketika ada diskon besar-besaran, kalian bisa masuk di situ, bisa kalian gunakan untuk trading maupun investasi untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Itu saja kali ini. Mungkin kalau nanti saya lama upload berarti jaringan belum stabil, karena infonya masih sebulan lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.